anak-anak, apa kabar? Kiranya sehat semua ya anak-anaknya, begitu juga dengan kedua orang tuanya juga sehat-sehat selalu. Oh ya adik, anak-anak, di pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Duduk baik supaya apa yang kita lakukan di pagi hari ini boleh menyenangkan Tuhan Yesus. Semangat ya anak-anak. Yuk anak-anak sekolah minggu, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semua kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Engkau menuntun kami sehingga kami memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus bagi kami semua anak-anak-Mu, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kisah para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 44. Masih kita lanjutkan tentang pelayanan Paulus. Paulus berada dalam tahanan dan para tahanan termasuk Paulus akan diberangkatkan ke Italia. Lalu mereka naik kapal ke sebuah kota yang bernama Adranitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Asia. Lalu mereka bertolak dan Paulus bersama tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan sangat baik dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, mereka hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesulitan-kesulitan dan kerugian besar.
bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, tetapi tidak berapa lama turunlah dari arah pulau itu angin, badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah mereka dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu mereka menyerahkan dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam perjalanan mereka. Akhirnya putuslah segala harapan mereka untuk dapat menyelamatkan diri mereka. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan mereka masih tetap terombang-ambing di laut itu. Maka berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, telah aku percaya kepada Allah sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatkanlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah penumpang kapal ada 276 orang. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai malam, mereka melihat suatu daratan dan mereka memutuskan untuk berusaha supaya kapal itu singgah di daratan itu. Mereka melepaskan jangkar kapal dan kapal itu dapat bersandar di daratan itu, sehingga kapal itu tidak dapat bergerak. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud para prajurit dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecah-pecahan kapal. Maka pada akhirnya mereka semua selamat dan dapat naik ke darat. Setelah mereka tiba dengan selamat di pantai, barulah mereka tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta 3 bulan. Kemudian mereka kembali berangkat naik ke sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah mereka berangkat ke Roma, Italia, setelah mereka tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun lamanya, dan dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, pengalaman Paulus dalam pelayanan yang begitu sulit dan penuh bahaya, Paulus selalu datang kepada Tuhan. Ia tidak henti-hentinya memberitakan serta menceritakan bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam dirinya. Dan apa yang Paulus katakan pasti diberkati Tuhan. Anak-anak, Paulus adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ia tidak malu-malu dalam memberitakan firman Tuhan. Untuk itu kita juga sebagai murid-murid Tuhan senantiasalah kita memberitakan firman Tuhan lewat seluruh hidup kita. Dengan demikian pasti Tuhan memberkati kita semua. Dengan demikian pasti Tuhan memberkati kita sama seperti Rasul Setelah Paulus. kita mendengarkan firman Tuhan Tuhan, memberkati kita. Amin. mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Setelah Yang
dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena minggu pagi ini kami telah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memohon kepadamu segala pergumulan kehidupan kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Mari Tuhan berkati, bila orang tua anak-anak sekolah minggu senantiasa boleh Tuhan sertai di dalam pekerjaan, di dalam merawat dan mendidik anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus dan mengenal Kristus lebih lagi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, biarlah di dalam pendidikan anak-anak sekolah minggu dapat melakukan pendidikannya dengan baik dan dapat belajar dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, dan mereka selalu senantiasa Tuhan pelihara kesehatannya, baik keluarga, orang tua maupun anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, inilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.